Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Anggraini. Saya prodi akuntansi, saya kelompok 12 dari akuntansi menengah keuangan 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen keuangan. Apa itu instrumen keuangan? Instrumen keuangan merupakan sebuah kesepakatan atau kontrak yang dapat menambah nilai aset keuangan, liabilitas keuangan, dan identitas keuangan atau ekuitas identitas lain yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan oleh perusahaan. Aset keuangan itu yaitu terdiri dari beberapa macam seperti kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, kemudian ada liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan ini memiliki beberapa kewajiban kontraktual, yaitu diantaranya menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Kemudian untuk mempertukarkan aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan untuk entitas perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada definisi nilai wajar. Di sini definisi nilai wajar itu ada harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran yang sudah ditentukan dalam transaksi di perusahaan tersebut. Jenis-jenis instrumen keuangan. Yang pertama yaitu ada aset keuangan, yang dimana aset keuangan ini yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Dan kemudian investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Kemudian ada aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Yang kedua yaitu liabilitas keuangan, di mana liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kewajiban lainnya. Kemudian instrumen ekuitas yang terdiri dari instrumen ekuitas biasa, instrumen ekuitas majemuk, dan instrumen ekuitas sintesis. Dan juga ada instrumen derivatif, yaitu terdiri dari derivatif biasa dan derivatif melekat. Yang pertama, aset atau kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yaitu yang pertama itu diperdagangkan, yaitu diperoleh atau dimiliki untuk tujuan atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau trading. Dan kemudian bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang memiliki pola ambil untung dalam jangka pendek dan merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung dan efektif. Kemudian ditetapkan untuk nilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Di sini kemudian ada investasi dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu memiliki kriteria di antara berikut, yaitu aset keuangan non derivatif, pembayaran tetap yang telah ditentukan, kemudian jatuh tempo telah ditetapkan, entitas memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo, terkecuali ada pengecualiannya, yaitu seperti ditetapkan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, kemudian ditetapkan sebagai AFS, kemudian memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan
sesuai dengan piutang. Baiklah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Putri Yeliasari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan pinjaman diberikan dan piutang. Kriteria yang pertama itu aset keuangan non-derivatif, pembayaran tetap atau tidak telah ditentukan, tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif kecuali jika dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat atau trading, ditetapkan sebagai aset keuangan pada nilai wajar laba rugi, diklasifikasikan sebagai AFS. Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual, itu kriteria yang pertama itu aset keuangan non-derivatif ditetapkan sebagai AFS, tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang dimiliki hingga jatuh tempo atau dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi. Untuk transfer dan reklasifikasi bisa dilihat di slide. Untuk intinya, entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Jadi jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah lebih dari jumlah yang tidak signifikan atau more than signifikan sebelum jatuh tempo. Untuk pengukuran awal aset dan kewajiban keuangan itu ada 2 pengukuran. Yang pertama diukur pada nilai wajar melalui laba rugi turun kepada nilai wajar, biaya transaksinya itu ekspensi. Nah, untuk pengukuran yang kedua tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, turun menjadi nilai wajar ditambah biaya transaksi. Biaya transaksinya dikapitalisasi. Untuk pengukuran selanjutnya itu ada beberapa klasifikasi. Yang pertama itu FVTPL, itu neracanya nilai wajar, biaya transaksinya dibebankan, keuntungan dan kerugian nilai wajarnya itu laba atau rugi, bunga dan dividennya laba atau rugi, penurunan nilainya by default, untuk pembalikan penurunan nilai by default juga. Nah, untuk klasifikasi HTM itu neracanya biaya diamortisasi, biaya transaksinya dikapitalisasi, keuntungan atau kerugian nilai wajarnya itu tidak ada, bunga dan dividennya laba rugi, penurunan nilai juga laba rugi, pembalikan penurunan nilai laba rugi. Untuk klasifikasi pinjaman diberikan dan piutang itu neracanya biaya diamortisasi, biaya transaksinya dikapitalisasi, keuntungan atau kerugian nilai wajar tidak ada, bunga dan dividennya laba rugi, penurunan nilai laba rugi, pembalikan penurunan nilai laba rugi. Untuk AFS itu ada 3 neraca. Yang pertama itu utang atau dikapitalisasi. Biaya transaksinya itu nilai wajar. Keuntungan dan kerugian nilai wajarnya itu pendapatan komprehensif lain. Biaya bunga dan dividennya laba rugi. Penurunan nilainya laba rugi untuk pembalikan penurunan nilai laba rugi. Untuk neraca yang kedua, AFS itu ekuitas atau dikapitalisasi. Biaya transaksinya nilai wajar. Keuntungan atau kerugian nilai wajarnya itu nilai pendapatan komprehensif lain. Untuk bunga dan dividen laba rugi, penurunan nilai laba rugi, pembalikan penurunan nilai itu pendapatan komprehensif lain. Untuk neraca yang ketiga AFS itu ekuitas tidak dapat diukur secara andal atau dikapitalisasi, itu biaya transaksinya harga perolehan. Untuk keuntungan atau kerugian nilai wajarnya itu tidak ada, bunga dan dividennya laba rugi, penurunan nilainya laba rugi. Untuk pembalikan penurunan nilai tidak ada. Nah, demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yeliasari. Saya perwakilan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan PPT kami, yaitu dari slide 20 sampai 28. Langsung saja, yaitu pengungkapan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, pos penghasilan beban dan penghasilan komprehensif lain dibagi menjadi 5. Yang pertama, keuntungan dan kerugian neto atas semua klasifikasi instrumen keuangan. Yang kedua, total penghasilan bunga dan total bunga yang dihitung dengan suku bunga efektif. Yang ketiga, penghasilan dan beban imbalan yang timbul dari PPPL dan aktivitas wali amanah. Yang keempat, penghasilan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai yang akro. Yang kelima, jumlah kerugian penurunan nilai untuk setiap kelas aset keuangan. Yang kedua, pengungkapan lain. Yang pertama, kebijakan akuntansi, yaitu kebijakan akuntansi signifikan
Dasar pengukuran yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk mengalami laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi lindung nilai, yaitu deskripsi setiap jenis lindung nilai. Yang kedua, deskripsi instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan nilai wajarnya. Yang ketiga, jenis resiko yang dilindungi nilai. Dengan catatan, untuk setiap kelas aset keuangan dan liabilitas keuangan, entitas mengungkapkan nilai wajar dari kelas aset dan liabilitas keuangan tersebut dengan cara yang memungkinkan untuk membandingkan dengan jumlah tercatatnya. Yang ketiga, DE PSAK 71 instrumen keuangan membahas menggantikan PSAK 55. Yang kedua, direncanakan efektif 1 Januari 2019 sampai 2020. Itu masih dalam tanda tanya. Klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan ketentuan klasifikasi memungkinkan perpindahan komponen aset keuangan dalam bentuk amortized atau sebaliknya. Yang kedua, reklasifikasi perkenakan dikhawatirkan menimbulkan hazard manajemen untuk melakukan reklasifikasi dalam rangka menunda atau mempercepat penghasilan. Yang kedua, menggunakan expect loss dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan akan menyebabkan kenaikan biaya penurunan nilai aset keuangan pada awal penerapan. Yang ketiga, memperbaiki model akuntansi hedging, yaitu ketentuan hedging yang lebih mudah memungkinkan entitas melakukan hedging untuk menghindari laba yang tinggi. DE PSAK 71 instrumen keuangan. Yang pertama, perubahan format menurut IFRS, yaitu bab 1 tujuan, bab 2 ruang lingkup, bab 3 pengakuan dan penghentian pengakuan, bab 4 klasifikasi, bab 5 pengakuran, bab 6 akuntansi lindung nilai. Yang ketujuh, tanggal efektif dan ketentuan transisi. Yang kedua, tanggal efektif 1 Januari 2019 kemungkinan diundur. Yang ketiga, perbedaan dengan IAS. Yang pertama, acuan amandemen IFRS 3 business combination, IFRS 5 revenues from contact with customer, IFRS 16 leases tidak diakui karena belum diadopsi. Yang kedua, ketentuan transisi. Yang kelima, pengakuan awal dibagi menjadi 3. Yang pertama, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Yang kedua, pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.1.1 sampai 4.1.5 dan pengukurannya sesuai dengan paragraf 5.1.1 sampai 5.1.3. Yang ketiga, ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.1.2.1 dan 4.2.2 dan pengukurannya sesuai dengan paragraf 5.1.1. Yang keenam, penghentian pengakuan aset keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengalihan yang diakui sesuai dengan penghentian pengakuan. Yang kedua, pengalihan yang tidak diakui sebagai penghentian pengakuan. Yang ketiga, keterlibatan berkelanjutan atas aset alihan. Yang keempat, keseluruhan pengalihan. Yang ketujuh, kualifikasi instrumen keuangan. Yang pertama, aset keuangan. Kedua, liabilitas keuangan. Yang ketiga, derivatif melekat seperti kontrak hibrid dengan aset keuangan sebagai kontrak utama atau kontrak lainnya. Yang 8, pengukuran. Pengukuran dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengukuran awal. Kedua, pengukuran selanjutnya aset keuangan. Yang ketiga, pengukuran liabilitas keuangan. Keempat, pengukuran biaya perolehan diamortasi. Kelima, penghapusan. Keenam, penurunan nilai. 9. Pengukuran dan penurunan nilai. Yang pertama,
pengakuan kerugian kredit ekspektasian. Yang kedua, menentukan peningkatan risiko kredit secara signifikan. Yang ketiga, aset keuangan yang dimodifikasi. Keempat, aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Kelima, pendekatan yang disederhanakan untuk piutang dagang, aset kontrak dan piutang sewa. Keenam, pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.